Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Alek, Ketua Geng Coach. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang ternyata oleh para anggota geng ya kurang begitu banyak dipahami. Jadi saya sebagai ketua geng bertanggung jawab untuk membantu kalian. Ini masalah tentang gerak lurus. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menginspirasi dari Mas Al-Khwarizmi. Ya, bagi kalian yang belum menjadi anggota geng coach, saya undang untuk ikut. Ini adalah grup di Facebook. Ini sebelum saya akan menjelaskan masalah ini, saya akan memberikan teorinya dulu, materi dulu. Perhatikan, jangan tidak diperhatikan, biar tidak salah paham. Kalau tetap tidak salah, kalau tetap salah paham, ngopi dulu. Oke, saya akan berikan materinya ya. Ini adalah persamaan gerak lurus, gerak lurus, gerak lurus. Gerak lurus ini akan kita bagi menjadi dua, GLB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Ini adalah GLBB adalah gerak lurus, lurus berubah beraturan. Jadi perubahannya yang beraturan. GLB ini rumusnya cuma satu. S sama dengan V dikali T. Sedangkan GLBB ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ada juga VT sama dengan V0 plus AT. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Jadi ada 3 rumusnya, total ada 4 ya. GLB dan GLBB ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus kalian pahami untuk menjadi anggota geng. Nah, kemudian akan saya lanjutkan misalnya grafiknya GLB. Yang membedakan GLB dengan GLBB adalah A-nya. A ini adalah percepatan. Ini memiliki A, di sini tidak memiliki A. A adalah acceleration, percepatan. Di sini nggak punya. Jadi kalau grafiknya, grafiknya jarak terhadap waktu. Ya, ingat ini jarak, ini S, ini waktu T. Dengan bertambahnya waktu, perubahan jarak itu konstan. Ya, seperti ini. Atau boleh juga agak dari awal kalau muncul S0, di sini S0 jaraknya seperti ini. Ya, jadi dengan bertambahnya waktu perubahan jarak itu konstan. Beda dengan GLBB. Ya, antara S dengan T jaraknya itu misalnya S0 di sini ya, jarak mula-mula dia membentuk grafik melengkung. Ya, ini adalah kalau GLBB. S ini jarak, ya, S ini jarak, T waktu. Waktu. Kalau waktu kok tulisannya gitu ya, waktu. Ya. Kalau V kecepatan atau velocity, kecepatan. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu, ya di sini misalnya di sini adalah V, di sini T, kecepatan konstan. Ya, ini adalah V. Nah, kalau GLBB, ya grafik kecepatan terhadap waktu justru yang gini. Ini adalah V0. Ya, misalnya V0-nya 0 ya ditaruh aja di sini, yang biru. Boleh jadi V0-nya adalah 0 seperti ini. Ya. Nah, ini adalah grafik antara V terhadap T. Ya, S terhadap T, V terhadap T. Percepatan terhadap T. Satu lagi, kalau GLBB percepatan terhadap T ini adalah A, ini terhadap T, ini yang konstan. Percepatannya konstan. Ya, bisa konstan itu positif, boleh jadi konstan itu juga boleh negatif. Ya, namanya bukan percepatan, nanti namanya perlambatan, boleh juga.
V ini negatif apa boleh? Boleh, namanya kecepatan mundur. Nah, gitu ya. Ini konsep-konsep yang harus dipahami dan rumus-rumusnya. Sudah, sekarang kita akan membicarakan soalnya. Sebuah motor, nah, soal seperti ini yang bikin lama adalah nggambar motornya. Nah, jadi kalian harus bersabar. Di sini motor bentuknya enggak seperti ini. Motor itu seperti ini ya. Ini di sini motornya. Ini setirnya, di sini adalah orang dan di sini adalah pacarnya. Oke. Nah, sebuah motor masanya 60 kilo. Ya, ini massa adalah 60 kilogram. Loh, asapnya mana? Nah, biar mbus. Nah, bergerak dari keadaan diam. V0 sama dengan 0. Diam artinya V0. V bukan VO ini ya, bacanya V0. Jadi V saat T sama dengan 0. T sama dengan 0 di sini. Ya, bergerak dari keadaan diam selama 10 detik. Bergerak seperti ini adalah T1 adalah 10 second. Ya. Atau detik, ditulis second boleh, detik juga boleh. Detik. Oke. Kemudian motor menempuh jarak jauh 200 meter. Jarak dari sini ke sini. Ya. Jarak dari sini, ya ini adalah orangnya tadi ya. Wah, orangnya jadi pendek ya saat menempuh 200 meter. Ngelinting orangnya. Maka besar gaya dorong mesin yang ditanya adalah F. F. Di sini yang ditanya adalah F-nya. Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung percepatannya. Karena F itu sama dengan M dikali A. Nah, kita akan gunakan rumus kita yang ini. Nah, kita gunakan rumus kita yang ini. Ya, untuk menghitung percepatannya. Nah, maka S adalah V0T plus setengah, ini T ya, plus setengah A T kuadrat. S-nya 200 meter. 200 meter, V0-nya adalah 0. Ya, dikalikan T ya tetap 0. Setengah A-nya yang kita cari T kuadrat. T-nya adalah 10 detik. Ya, 10 detik berarti kalau dikuadratkan 100. Maka 200 ini sama dengan setengah kali 100 adalah 50. 50 A. Maka A-nya sama dengan 200 dibagi 50. Ini dicoret dapat 4 meter per second kuadrat. Ya. Nah, second kuadrat. 4 per second kuadrat. Sekarang kita sudah temukan percepatannya. Ya, yang ditanya adalah gaya dorong. Kita menggunakan sekali lagi kekekalan energi. Kekekalan energi. Ya, bukan kekekalan energi sebenarnya ya, rumus energi yang berbeda. Ya, jadi energi bisa kita atau usaha bisa W sama dengan F kali S. Ya, W itu bisa juga W ini F kali S atau ini W itu adalah kita temukan A-nya sudah ini ya. Oh, F kali S saja cukup. Yang tanya kan W-nya ya, maka gaya dorong W F-nya kali S. W-nya kita apa yang diketahui ini? Sebuah motor bergerak dari keadaan diam selama 10 detik. Sehingga motor menempuh jarak jauh 200 meter, maka gaya dorong mesin adalah yang kita cari adalah F-nya. S-nya kita sudah tahu adalah 100. W sama dengan Fs, F sama dengan M kali A. W-nya kita gunakan kekekalan energi mekanik saja. Bukan kekekalan energi mekanik. W itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita mencari VT. Ya, V-nya adalah VT. VT ya, VT sama dengan V0 plus AT. Di sini ada rumus VT sama dengan V0 plus AT. Dan nanti kita cari VT-nya dulu.
VT, V0-nya adalah 0, A-nya adalah 4, ya. T-nya adalah 10. Tambah 4 tambah 10 kali 10 ini adalah 40. Oke. Kemudian kita W sama dengan MV2 dikurangi setengah MV1, ya, kuadrat. Nah, V0. Ini V0, ini V1, maaf. Ini V1, V0. V saat di 1, ya. Jadi ini VT ini adalah 40 meter per sekon. Ya. Jadi di sini V0-nya adalah 0. Maka setengah kali massa kali V kuadrat sama dengan F kali S. F sendiri M kali A. F sama dengan M kali A. Berarti M dikali A, A-nya sudah ada 4, ya. Nah, dikali S, S-nya sudah ada, yaitu 200. Nah, M-nya bisa dicoret di sini, ya. Nah, bisa dicoret. Kemudian V yang ditanya adalah apa ini? F-nya. Yang ditanya adalah, enggak perlu itu. Nah, F-nya yang ditanya. Kenapa saya cari A-nya tadi, ya? F sama dengan M kali A. W sama dengan F kali S. Kenapa saya nyari A tadi, ya? Coba saya cari. Nah, ini rumusnya banyak, ya. F kali W sama dengan F kali S. Ini rasanya sudah bisa ketemukan. A-nya nggak perlu ini, ya. F sama dengan setengah M V kuadrat dibagi S. Ini setengah dikali M-nya berapa? 60 dikali V kuadrat. Berarti 40 kuadrat. 40 kuadrat dibagi 200. Ya, ini juga bisa, ya. Ternyata. Ya, ini setengah dikali berapa ini? 60 dikali 40 dikali 40 bagi 200. Ini nolnya dicoret, 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 dicoret. Ya, setengah dan 2 dengan 4 ini dicoret. 60 kali 4, 240 Newton F-nya. Ya, jadi jawabannya yang B. Cara ini bisa juga ternyata, ya. Banyak cara. Kalau misalnya saya mencari A, F sama dengan M kali A. Loh, ini juga bisa, ya. Ini kan sudah ketemu A-nya. F sama dengan M kali A. Langsung aja ini ketemu juga. Oh, terlalu banyak cara, sampai bingung saya mana yang dipakai. Masanya berapa? 60, A-nya 4. Ini 240 Newton juga. Ya, jadi banyak alternatif cara, ya. Bisa gunakan rumus nyari A-nya dulu, ketemu ini. Kemudian nyari VT juga bisa, nyari VT. Jadi ada 2 alternatif kalau gitu jawabannya. Ya, ini nyari VT-nya dulu, ini meter per sekon, ketemunya 240. Kemudian nyari A-nya dulu, ya, ini juga ketemu 240. Jadi ada 2 cara. Baik, ini adalah untuk soal ini, ya. Kita lihat di sini. Mana soalnya tadi? Sebenarnya sudah jawab sama Mas Hanfar, tapi ada sedikit miss di sini, ya. Jadi, oke. Ini adalah pembahasannya. Kita akan ketemu pada soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.